Saya dari Ambelow, Ustaz. Berangkat tadi ke sini paling awal. Kita dikira Mbak IES itu dengan panitia atau afirmasinya ya. Kalau berangkat dari awal saja berada di masjid sini. Alhamdulillah berangkat pagi ternyata betul-betul memberikan semangat bagi saya. Dari kali ini ada ilmu ya pemaparannya sangat jelas dan baru saya ketahui hari ini. Betul-betul memberikan pencerahan kepada saya, Ustaz. Hanya ini mohon pencerahan apa yang saya alami saat ini, Ustaz. Jadi saya itu tadinya sudah mengumpulkan uang begitu sangat banyaknya. Beli mobil baru belajar nyetir juga. Ini tergiur dengan deposito BLN Ustaz. Saya masukkan ke sana bulan. Itu saya berjalan lancar. Berjalan lancar karena nafsu saya sekalian saya pinjam bank. Masukkan saya Januari itu saya masukkan 120 juta sampai mobil saya pun tak jual. Saya harapannya ini tak jual, tak masukkan sana sekalian karena biasanya sangat besar. Harapannya bisa beli nanti pulang bawa Pajero. Ternyata terusan. Ternyata bulan Maret itu saya diinfokan bank mengalami pilot kunek. Akhirnya saya ya agak mudah Ustaz. Karena saya pinjam bank punya asuransi 10 juta. Harapan saya itu deposito keluarnya bulan tak berlangsung ke sana. Itu harapan saya. Ternyata ketika ini kunek, ya manusiawi bingung. Nah, harapan saya Ustaz bisa memaparkan, memberikan pencerahan. Kan tetap ilmu ini secara teorinya, mempraktekannya kan kita belajar Ustaz. Kita ya bang harus punya asuran, betul kita meminta tolong pada Allah. Asuran belum ada ya tetap ya Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, ini saya cerita pengalaman saya saja, bukan orang lain, biar Bapak Ibu bisa memahami. Jadi dulu Bapak Ibu, saya begini pun itu gara-gara saya begini pun itu gara-gara dulu tahun 2008 perusahaan saya hancur. Hutang saya 2,5 miliar. Istri saya mau bercerai dan saya akan dipenjara karena kasus pajak dulu. Jadi saya tuh bingung, saya kolek waktu itu. Tapi waktu itu dalam pikiran saya tuh yakin bahwa Al-Quran itu solusi hidup. Saya yakin. Cuman meskipun saya yakin Al-Quran solusi hidup, ternyata salah saya cuma satu. Saya tidak bisa mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini saya baca dengan masalah saya. Kan logikanya, kalau semua Al-Quran itu ada solusinya, semua masalah itu ada solusinya dalam Al-Quran, harusnya kan setiap Bapak Ibu punya masalah, tinggal mempraktekkan kan? Kan begitu harusnya. Tapi waktu itu saya nggak ngerti, Pak. Ternyata kesalahan saya apa? Kesalahan saya cuma satu. Saya belajar Al-Quran, belajar tafsir, tidak ada gurunya. Itu cerita sebentar. Akhirnya doa saya rubah, saya mohon, ya Allah, pertemukan saya dengan seorang guru yang bisa mengajari saya bagaimana cara mempraktekkan Al-Quran. Nah, alhamdulillah, saya ketemu guru, singkat cerita saya diajari Pak, cara mempraktekkan. Ini nanti saya ajarkan Bapak, karena ini kan sebenarnya workshop kedua, tapi saya nggak tahu kalau banyak orang yang baru ya. Kemarin saya ajarkan itu Pak cara prakteknya. Waktu bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu. Bulan yang lalu kalau nggak salah. Jadi cara prakteknya itu sebenarnya sederhana. Dan ini tergantung dari kita sendiri. Ya, nggak usah pakai modal. Gimana cara prakteknya? Coba tadi Bapak Ibu buka dulu. Di diagram yang ini yang tadi. Ya. Sebentar di sini aja nih. Al-Baqarah. Susah malah. Sini. Nah, ya. Baik. Saya tanya dulu sama Mas ya. Sama Bapak siapa? Mas Slamet. Ini pertanyaan buat ibu-ibu juga, untuk bapak-bapak juga. Mas Slamet mewakili yang lain. Mungkin yang lain juga punya masalah utang sama ya. Ini. Selama ini jujur saja, kita ikhtiar itu di dalam pikiran kita, fokusnya selalu untuk menyelesaikan masalah kita. Atau supaya Allah menolong.
Itu yang terjadi waktu itu, waktu saya belum paham. Jadi selama secara naluriah, manusia itu memang ketika punya masalah, dia akan selalu fokus bagaimana menyelesaikan masalah. Bukan fokus bagaimana supaya Allah menolong. Itu dulu Mas. Ya, berarti Mas Selamat betul ya? Pasti selama ini ikhtiar tujuannya bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Betul? Pertanyaan saya, memang kita bisa menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Berarti yang pertama dirubah apa? Niatnya. Tolong, Bapak Ibu mau sakit, mau hutang, mau keluarga, apapun, yang pertama nanti Mas pulang dari sini, rubah niatnya. Bahwa saya niat ikhtiar itu supaya Allah menolong. Bukan untuk dengan kemampuannya merasa bisa menyelesaikan masalah. Itu dulu. Paham Mas? Jadi yang pertama rubah niat, saya ikhtiar dalam rangka supaya Allah menolong. Terus kenapa kita dihancur-hancurkan nih? Kenapa hutang kita jadi banyak, yang tadinya Pajero kok jadi malah motor Mio misalnya? Apa sih maksud Allah nih begini? Kok saya lagi sehat-sehat dibuat sakit? Kok saya lagi harmonis-harmonis tiba-tiba muncul pelakon? 30 ayat 41. Ya. Langkah-langkahnya ingat ya, rubah niat, terus menyadari dulu. Surat 30 ayat 41. Apa kata Allah? Surat Ar-Rum ayat 41. Ya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Perhatikan terus. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Berarti salah siapa kemarin? Tetap salah sendiri, salah kita ya. Nah, untuk apa tujuan Allah dibuat begini dulu? Mas Selamat sampai jauh-jauh ke sini. Terus? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Berarti Bapak Ibu disuruh apa? Kembali ke jalan Allah. Berarti kita harus sadar, oh salah satunya berarti meluruskan niat. Jelas ya Mas Selamat ya? Nah, lalu yang kedua, sekarang niat saya luruskan. Apa luruskan? Saya akan ikhtiar, tapi ikhtiar saya harus mengundang pertolongan Allah. Kan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Nah, menurut Mas Selamat, kalau Mas Selamat pusing, emosi, kira-kira Allah nolong nggak? Nggak usah pakai ayat pun bisa jawab. Nggak. Nah, selama ini Mas Selamat kalau dapat masalah, kalau ditagih, biasanya emosi, pusing, atau sabar? Betul nggak? Sambil memperbaiki, namanya riba juga tetap harus, nggak boleh ya. Jadi diperbaiki dulu Mas. Jadi sekarang, ini kan sudah terjadi. Berarti nanti Mas Selamat anggaplah bertobat, mohon ampun, dan memperbaiki diri. Tapi kan yang nagih tetap datang, betul? Bahkan kira-kira dia senyum-senyum atau maki-maki? Saya tanya, wajar nggak orang hutang itu dimaki-maki? Lah kalau wajar masalah atau bukan? Loh, kalau Bapak Ibu yang menghutangkan, berarti yang maki-maki siapa? Kalau yang punya hutang? Nah, jadi wajar nggak kalau punya hutang dimaki-maki? Terus masalahnya apa? Enggak, nanti saya jelaskan. Saya jelaskan dulu. Berarti nanti Mas Selamat tuh harus sadar, oh karena memang saya posisinya yang punya hutang, pasti dimaki-maki kan? Tinggal tadi mau dipilih apa? Menjadi sarana pelajaran atau fokus di kejadiannya. Saya tanya, Mas Selamat itu kalau dimaki-maki sama yang punya hutang, biasanya tertekan, emosi, atau ikhlas menerima? Baik, padahal mau emosi mau tidak, hutang tetap harus dibayar nggak? Nah, tinggal sekarang gimana caranya saat hutang itu datang, saat orang yang maki-maki itu datang, itu menjadi sarana Allah menolong, kan itu aja. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi 2008, kalau saya punya 30, pokoknya 30 saluran Mas. Dari bank waktu itu, dari teman, terus dari pokoknya macam-macam. Saya waktu itu hutangnya 2,5 miliar tuh kumulatif semua. Ya. Nah, akhirnya
guru saya ngajarin. Kan sudah tidak bisa ditolak, yang sudah terjadi kan? Caranya bagaimana? Merubah maki-makian orang menjadi sarana Allah menolong kita. Jadi gini mas, kan maki-maki orang kita tidak bisa hindari kan? Ayo, misalnya kita telepon nggak diangkat, dia datang ke rumah. Ini pengalaman saya waktu itu, 2007 sampai 2008 waktu itu. Ya, terus caranya bagaimana? Karena kita tidak bisa dihindari, berarti kita menjadikan itu tetap masalah atau sarana supaya Allah menolong. Nah, bagaimana supaya dimaki-maki menjadi sarana Allah menolong? Tapi harus latihan. 64 ayat 11. Oke, kita praktek sekarang. Nanti Mas Selamat pulang praktekan. Ya, insya Allah cepat, kalau nolong itu cepat. Surat At-Takabur, surat 64 ayat 11. Bagaimana merubah dimaki-maki itu menjadikan sarana Allah menolong kita. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Apa maksudnya mas? Sekali lagi Pak Nevel ini pelan-pelan. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian yang menimpa diri kita bisa nggak terjadi tanpa izin Allah? Hah? Berarti Mas Slamet dimaki-maki, ibu difitnah orang, kita dizolimi orang itu terjadi karena kejadiannya muncul atau atas izin Allah dulu? Kalau Allah izinkan, terjadi. Kalau tidak diizinkan, setuju ini semua? Baik, sekarang saya kunci. Menurut Bapak Ibu, izin Allah itu benar atau salah? Terlepas sesuai tidak sesuai? Benar. Menurut Bapak Ibu, izin Allah itu sempurna atau tidak sempurna? Kalau benar, kalau sempurna, berarti yang wajar Bapak Ibu terima atau emosi? Terima ngomongnya apa Bu? Berarti ketika ibu dimarah-marahin suami ngomongnya apa? Ini yang saya lakukan. Kan tadi masih ingin ditolong Allah kan? Ketika kita benar-benar bisa menghormati Allah sebagai yang mengizinkan kejadian, maka janji Allah apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka di situ saya doa sama Allah. Ya Allah, tolong lunaskan hutang saya. Karena saya berdoa setelah saya menerima dulu apapun yang Allah izinkan. Apa yang terjadi? 2,5 bulan selesai masalah saya. Kenapa selesai? Doa saya dikabulkan karena saya bersabar dan Allah berjanji kepada orang yang sabar, Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi saya pasti maki-maki sama orang yang menghutangin saya. Saya tidak marah, saya cuma bilang dalam hati, ya Allah saya terima. Ini atas izinmu. Rasa yang muncul pertama kali pasti ketenangan, bukan sakit hati. Nah ini perlu latihan mas. Jadi pas dimaki-maki waktu itu, yang lagi sama saya bilang, ya Allah saya terima karena ini izinmu. Apa yang terjadi? Hati tenang. Ketika hati tenang, silakan Bapak Ibu berdoa. Saya waktu itu minta masalah saya diselesaikan. Ternyata apa yang terjadi? Dalam waktu 2,5 bulan selesai mas. Hutang 2,5 miliar selesai. Karena Allah yang menolong saya. Caranya bagaimana? Sunatullahnya teman saya datang ngasih proyek. Orang yang menghutangi saya tiba-tiba bilang, yaudah ke saya ikhlaskan aja. Siapa yang mengatur itu? Allah. Kenapa Allah menolong? Karena saya menghormati semua kejadian yang Allah izinkan. Sekarang saya tanya ke Mas Slamet. Mas Slamet selama ini dimaki-maki orang. Lihat izinnya atau lihat maki-makinya? Terus izinnya kemana? Jelas mas? Jadi langkahnya sebenarnya tidak ada modalnya. Merubah sikap kita dari masalah menjadi sarana taat kepada Allah. Coba baca lagi ayatnya 64 ayat 11. Perhatikan, ketika Bapak Ibu benar-benar bisa menghormati Allah, maka janji Allah pasti benar. 64. Surat At-Takabur, surat 64 ayat 11. Apa kata Allah? Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang
kecuali dengan izin Allah. Suka tidak suka, terima tidak terima, semua kejadian. Mau yang enak ataupun tidak enak, mau sesuai dengan kita atau tidak sesuai, ternyata itu Allah yang izinkan. Tinggal Allah akan menguji Bapak Ibu taat atau tidak. Ketika Bapak Ibu menerima, apa yang Allah lakukan? Dan barang siapa beriman kepada Allah, Yakin bahwa ini semua atas izin Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, maka Allah akan bimbing apa yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu ikhtiar itu yang benar harus dalam bimbingan Allah. Supaya Allah bimbing, Bapak Ibu hormati izin Allahnya. Selama ini Bapak Ibu kalau dapat kejadian, Bapak Ibu lihat kejadiannya atau izinnya? Terus izinnya kemana selama ini? Nah, ingat ya, Bapak Ibu hormati Allah, izinnya diterima, cirinya tenang, langsung berdoa Mas. Misalnya, Bapak ditinggalin istri, terima atau sakit hati? Ketika Bapak Ibu terima, semua atas izin Allah, tinggal Bapak berdoa, minta apa? Ganti. Hatinya. Jelas Mas? Jelas ya? Ini yang saya praktekkan juga waktu saya ingin naik haji. Jadi waktu COVID 2022 saya tuh ingin naik haji. Terus saya bilang pas saya mau daftar ke Kemenak, ternyata apa? Antrian 35 tahun. Saya usia 45, plus 35 udah 80, nggak akan ketemu kan? Tapi saya yakin dalam Al-Quran tuh pasti ada caranya. Nah saya praktekkan itu. Ada kejadian di Juni 2023, orang tiba-tiba maki-maki saya nggak kenal. Tapi karena saya tahu caranya, saya bilang, ya Allah saya terima semua atas izinmu. Hati saya tenang. Lalu saya saat itu di Juni 2023, saya mohon sama Allah, ya Allah saya ingin naik haji. Pertanyaan saya, kalau doa saya dikabulkan, meskipun saya belum pernah daftar, meskipun saya nggak punya uang, saya tetap berangkat nggak? Apa yang terjadi? 18 Mei 2024 saya naik haji. 12 Mei 2025 saya naik haji lagi. Berarti saya terima kasih atau emosi sama yang marah-marah kepada saya? Mas Selamat ketika dimaki-maki saya yang punya hutang, terima kasih atau emosi? Rubah sikap. Berlatih ya? Paham? Nah yang terakhir perbaiki sholat, cari aja di YouTube metode sholat husu, cari yang namanya Oke Setiawan. Itu saya ajarkan Mas. Jadi iman yang benar sesuai diagram itu ya. Sholatnya yang benar, sabar tadi yang sudah saya ajarkan. Itu silakan dipraktekkan. Pasti insya Allah Bapak Ibu akan ditolong oleh Allah. Ya, kenapa? Karena janji Allah pasti benar. Paham ya Mas? Jadi bisa pulang dipraktekkan? Berarti nanti kalau ada orang nelfon lagi hutang, diangkat atau dibiarin? Diangkat atau dibiarin? Semakin cepat dihadapi, semakin cepat menerima izin Allah, semakin cepat Allah menolong. Amin. Ayo. Mau kapan? Kan Bapak Ibu ingin ditolong Allah kan? Kalau ingin ditolong Allah, penuhi syaratnya. Salah satu syaratnya adalah setiap kejadian yang Allah izinkan, tolong diterima dulu. Setelah diterima, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, maka Bapak Ibu akan diperjalankan. Apakah harus ke dokter atau harus ke alternatif? Apakah harus minjem atau nanti dapat rezeki dari area yang tidak disangka-sangka? Itu urusan Allah. Urusan kita memperbaiki sikap kita, akhlak kita kepada Allah. Jelas ini Ibu-Ibu? Jadi kenapa suaminya nggak berubah? Karena yang Ibu lihat selama ini suaminya kan? Bukan izinnya kan? Kalau Ibu selama ini misalnya diomelin suami, dinasihatin suami, Ibu lihat izin Allah, insya Allah pasti suaminya berubah. Akhlaknya suaminya tetap itu. Paham Bapak Ibu semua?